Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatur Rahman dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu konsep dasar IPS dan pengembangan pembelajaran di IPS SD. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu konsep dasar IPS. Konsep dasar ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial dalam kehidupan manusia. IPS bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. IPS mencakup berbagai aspek seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, politik, dan antropologi. Secara umum, konsep dasar IPS meliputi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia hidup dalam kelompok dan saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi sosial, hubungan timbal balik antara individu atau kelompok yang mempengaruhi perilaku dan perubahan sosial, lingkungan dan keterkaitannya. Pengaruh lingkungan fisik dan sosial terhadap kehidupan manusia, kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, papan, dan cara memenuhi kebutuhan tersebut. Waktu perubahan dan keberlanjutan, pemahaman tentang bagaimana waktu dan perubahan mempengaruhi kehidupan manusia dan keberlangsungan sosial. Kemudian, ada konsep dasar IPS menurut para ahli. Yang pertama menurut Soedijarto, menekankan bahwa IPS di SD berfungsi sebagai alat pendidikan untuk membangun karakter siswa, seperti sikap gotong royong, toleransi, dan disiplin. Melalui pembelajaran IPS, siswa dididik untuk menjadi warga negara yang baik dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua ada pengertian konsep dasar IPS. Konsep dasar IPS atau di sekolah dasar merujuk pada kajian multidisipliner yang memadukan beberapa ilmu sosial seperti geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan antropologi. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman dasar kepada siswa tentang masyarakat, interaksi sosial, lingkungan alam dan buatan, serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang kedua yaitu pengembangan pembelajaran IPS SD. Pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan belajar mengajar IPS yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran serta mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Proses ini mencakup berbagai strategi, metode, serta media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa SD agar pembelajaran IPS menjadi lebih menarik, relevan, dan mudah dipahami. Kemudian berikut pandangan beberapa ahli terkait pengembangan pembelajaran IPS SD. Yang pertama menurut Sardiman AM, menekankan pentingnya pendekatan yang humanistik dalam pengembangan pembelajaran IPS di SD. Menurutnya, pembelajaran IPS harus memperhatikan keterkaitan antara individu dan masyarakat serta mendorong pengembangan kepribadian siswa sebagai individu dan anggota masyarakat. Pembelajaran ini tidak hanya menekankan aspek kognitif atau pengetahuan, tetapi juga afektif atau sikap dan keterampilan sosial. Jadi kontribusinya, pembelajaran harus dilakukan dengan memperhatikan keberagaman sosial dan budaya siswa serta konteks sosial mereka. Pendekatan ini harus membuat siswa mampu menghargai perbedaan dan membentuk karakter yang baik. Kemudian yang kedua, menurut Trianto, pengembangan pembelajaran IPS di SD harus berfokus pada pendekatan tematik, terutama untuk siswa kelas rendah. Pendekatan tematik membantu siswa
menghubungkan konsep-konsep yang dipelajari dengan pengalaman sehari-hari mereka. Trianto juga menekankan perlunya model pembelajaran terpadu yang memungkinkan siswa memahami hubungan antar disiplin ilmu dalam IPS, seperti geografi, sejarah, dan sosiologi. Jadi kontribusinya, Trianto berpendapat bahwa pembelajaran yang bersifat konseptual dan tematik lebih relevan bagi siswa SD karena mereka cenderung belajar melalui pengalaman langsung dan konkret. Kemudian, yaitu yang pertama ada beberapa pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, pendekatan tematik. Jadi pendekatan ini juga disebut pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk menggali dan menemukan konsep dan prinsip secara holistik dan otentik. Kemudian yang B yaitu pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pada bagaimana individu merespon masalah dengan cara mengorganisasikan data, memformulasikan masalah, membangun konsep, dan rencana pemecahan masalah. Terus kemudian sini ada prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran IPS di SD, yaitu yang pertama ada prinsip keterpaduan, terus yang kedua prinsip relevansi, yang ketiga ada prinsip keaktifan, keempat ada prinsip keterkaitan, dan yang kelima yaitu ada prinsip inquiry. Kemudian ada lagi yaitu tantangan dan peluang dalam pengembangan IPS di SD. Jadi yang pertama itu tantangan pendekatan kontekstual yang terbatas. Yang B, keterbatasan sumber daya dalam belajar. C, kompleksitas materi. Dan D, kurangnya pelatihan guru. Dan juga yang kedua yaitu peluang pengembangan IPS di SD. Baiklah, itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.